Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Malastiawati, NIM 56 2020 001 dari program studi D3 Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi mengenai pemahaman saya terhadap komputer, laptop, PC, server, perangkat jaringan komputer, teknologi mobile, dan wireless. Pertama, saya akan membahas tentang komputer. Komputer atau komputer diambil dari computare atau bahasa Latin yang berarti menghitung atau to compute atau to record. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang bekerjanya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Selanjutnya, sistem komputer meliputi tiga, yaitu yang pertama hardware, yang kedua brainware, yang ketiga software. Hardware adalah perangkat komputer itu sendiri. Yang kedua, brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Sedangkan software adalah program yang berisi perintah-perintah melakukan proses tertentu. Yang kedua adalah laptop. Menurut pengertian saya, laptop adalah komputer pribadi yang berukuran kecil dan ringan, di mana seluruh komponennya menjadi satu kesatuan seperti layar, pointer, prosesor, dan keyboard, sehingga mudah dibawa-bawa dan sumber dayanya berasal dari baterai atau adaptor charge yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. Kemudian yang ketiga, personal komputer atau PC. Personal komputer adalah seperangkat komputer yang bersifat serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, sekaligus harga tersendiri yang hanya digunakan oleh satu individu atau seorang saja. Selanjutnya, fungsi personal komputer dibagi menjadi 5, yaitu pertama, sebagai data input. Data yang diterima personal komputer melalui suatu sumber. Data tersebut diterima melalui aktivitas di beberapa perangkat sekaligus, seperti mouse, keyboard, bahkan komputer. Yang kedua, sebagai data processing, untuk melakukan pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Pada umumnya, data yang diolah oleh personal komputer adalah berupa teks, gambar, audio, video grafik, dan lainnya. Kemudian sebagai data output, untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui tahap-tahap proses pengolahan data, informasi yang dikeluarkan disajikan melalui monitor, alat printer, bahkan speaker. Selanjutnya adalah sebagai data storage, sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga data tersebut dapat ditemukan dengan mudah sekaligus digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan dalam memori internal komputer atau memori eksternalnya. Kemudian yang terakhir, sebagai data maupun untuk memindahkan data dari satu personal komputer ke personal komputer lainnya atau bahkan berbagai alat output lainnya. Kemudian, beberapa komponen utama komputer, laptop, PC adalah pertama motherboard, yang kedua VGA, yang ketiga mikroprosesor, yang keempat RAM, yang kelima ROM. Selanjutnya, server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan fungsionalitas untuk program atau perangkat lain dan jenis layanan servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Fungsi server. Yang pertama, sebagai lalu lintas data
sebagai pusat sebuah jaringan komputer yang mana komputer server yang sudah terhubung dengan komputer klien mampu mengirimkan dan menerima sebuah data yang dibutuhkan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu melayani permintaan data dari komputer klien. Kemudian sebagai pusat sebuah jaringan komputer yang mana komputer server yang sudah terhubung ke komputer klien mampu mengirimkan dan menerima sebuah data yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah sebuah alat dan sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya. Contohnya seperti printer, CPU, berkomunikasi melalui surel pesan instan, dan dapat mengakses informasi di peramban web. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat jaringan komputer. Yang pertama, router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Yang kedua, wireless card. Wireless card merupakan peripheral pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan laptop pada jaringan komputer tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga, LAN card. Sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang keempat, braid adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan. Yang kelima, hub adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat internet bersama-sama dan menjadikannya bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Selanjutnya, teknologi mobile. Teknologi mobile adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi seluler yang digunakan untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Dan dari masa ke masa, teknologi mobile semakin canggih. Selanjutnya, macam-macam teknologi mobile. Yang pertama, ada handphone. Yang kedua, ada tablet. Yang ketiga, ada matchbook atau netbook atau laptop. Yang keempat, ada Apple Watch atau jam digital. Pembahasan yang terakhir adalah wireless. Wireless merupakan jaringan tanpa kabel yang menggunakan udara sebagai media transmisinya untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik dan berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan seperti laptop, komputer, tablet, smartphone, printer sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Kelebihan dari wireless yang pertama, dapat dipergunakan untuk komunikasi data dengan jarak jauh sekali. Yang kedua, jaringan ini tidak memerlukan banyak kabel. Yang ketiga, sangat baik digunakan pada gedung yang sulit menginstal kabel. Yang keempat, sangat praktis karena tidak ada kabel yang berserakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Kemudian, kecepatan transmisi data akan berkurang dikarenakan jangkauannya yang tidak tersebar luas dan tidak terfokus ke sebuah titik transfer saja. Kemudian, membutuhkan biaya yang lumayan mahal untuk pemasangan media ini. Yang terakhir, kekuatan sinyal transmisi data akan bergantung kepada faktor eksternal seperti cuaca. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih.